Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita memikirkan kriteria pemberita Injil, dan kali ini kita akan membicarakan bagian yang berikutnya, terus bertumbuh. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Alkitab tentang seorang pemberita Injil di dalam konteks terus bertumbuh? Mari kita membaca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai 16. Efesus 4, 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bagaimana gereja Tuhan di awal dan dalam selanjutnya diisi dengan orang-orang yang luar biasa. Maka dikatakan di sana di dalam gereja perjanjian baru itu ada apa yang disebut secara urutan oleh Paulus dengan jelas, dia yang memberikan baik rasul maupun nabi, pemberita Injil, ya, gembala, pengajar. Nah, di dalam hal ini menjadi penting untuk kita pahami terminologi nabi di sini dan nabi di PL agak sedikit ada perbedaan. Kalau nabi di PL adalah jabatan kenabian yang dimiliki oleh para nabi yang dipilih Tuhan. Namun pada waktu itu ada juga orang sekolah-sekolah nabi yang kemudian jadilah nabi-nabi palsu karena mereka mengangkat dirinya sendiri, mengkonfirmasi dirinya sebagai nabi di kelompok internalnya. Ya, saudara bisa membaca 1 Raja-Raja 22 misalnya, kisah tentang Nabi Zedekia dan 400 nabi lainnya yang melawan satu Nabi Mika, nabi benar. 400 nabi ini bengkok semua. Nah, mereka lah saling mengkonfirmasi nubuat-nubuat yang mereka buat sendiri. Ini cukup menakutkan dan ini sejarah di dalam Alkitab dan bagaimana para nabi juga mengkritik. Nabi apa? Imam-imammu, nabi-nabimu. Loh, kok nabi? Ya, nabi kritik nabi kan begitu kan? Karena nabi yang diangkat Allah, ya, itu terseleksi pada tiap zamannya. Ya. Dan jumlahnya tidak banyak, seringkali opposite dan menasihati raja. Sementara nabi yang lain, mereka mengambil jabatan itu untuk kemudian legalitas mereka bernubuat.
Dan mereka bernubuat untuk kepentingan-kepentingan yang disukai raja. Nah, nabi yang benar bernubuat ke depan. Nubuat mereka digenapi di dalam siapa? Kristus. Mesias, Raja Shalom itu, ya, anak Daud itu, dan seterusnya. Nah, sesudah digenapi, maka nabi-nabi di dalam PB tidak lagi berperan. Tidak ada nabi di PB yang menulis Alkitab. Nabi-nabi menulis di PL. Itu sangat jelas, dengan mudah kita baca dengan mata telanjang. Bisa kita lihat fakta-fakta di dalam Alkitab. Nah, di PB, maka rasul-rasul yang dipakai yang disebut apostol atau aposteles gitu ya. Orang yang diutus. Kalau di PL disebut nabi, nebiim atau prophet, prophecy. Orang yang bernubuat. Ya. Maka dari jabatan saja pun dengan mudah kita tahu, maka PL bernubuat digenapi di PB. Rasul yang diutus memberitakan Injil itu. Tetapi kemudian rasul-rasul ini akan mengangkat lagi beberapa orang membantu tugas-tugas mereka. Mereka-mereka yang mempunyai karunia nubuat. Nah, itu yang diberi karunia nubuat disebut nabi. Ada Nabi Agabus, ya, Simeon, Hana, dan seterusnya. Tetapi mereka tidak mempunyai jabatan struktural di dalam PB. Nah, fungsi mereka bernubuat itu kenapa? Karena Alkitab belum ada. Alkitab belum jadi seperti yang kita punya. Maka mereka bernubuat. Bernubuat apa? Mengatakan akan kebenaran firman? Enggak lah, apa namanya, akan Kristus datang? Ya enggak lagi dong, Yesus sudah datang. Maka mereka mengatakan dan mengajarkan prinsip kebenaran hidup itu mesti seperti apa. Begitu kan? Tetapi kemudian bagaimana segala sesuatu itu Rasul juga ingatkan, jangan asal didengar. Nabi-nabi ini pun banyak yang terlalu kegeeran nyebut dirinya nabi. Mereka perlu diuji. 1 Tesalonika 5. Jadi Alkitab itu sangat jelas di sana-sini tunjukkan bagian itu. Nah, mereka harus diuji dan mereka harus diperiksa sejauh mana kebenaran kenabiannya. Nah, kemudian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sampai di situ. Bagaimana kemudian mereka-mereka yang hidup di dalam keimanan yang benar harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka mereka harus dituntun, dipimpin dalam kebenaran yang sejati, yang sesungguh-sungguhnya. Nah, rasul dalam wibawa kerasulannya melihat dan memeriksa semuanya. Nah, itulah yang disebut nabi, untuk melengkapi gereja Tuhan. Nah, nubuat itu 1 Korintus 14 ayat 3. Sudah jelas 3, itu membangun, menasihati, ya, dan menghibur. 3 fungsi nubuat: membangun, menasihati, menghibur. Jadi bukan ngomong besok dolar naik, langit mau meledak, gunung di sana mau meletus. Itu ramalan cuaca itu ya. Itu ada badan meteorologi negara ini. Ya. Tidak ada itu di dalam PL. Nah, ada namanya Agabus pernah bernubuat Yerusalem kelaparan. Betul. Tetapi kemudian juga tidak tahu apa gunanya nubuat itu. Karena memang kelaparan terjadi. Tapi yang pasti orang ngumpulin duit dan bantu Yerusalem. Nah, ada kedua kali Agabus bernubuat tentang Paulus, ya, bahwa Paulus ini kalau kembali Yerusalem akan ditangkap, diikat. Tapi Paulus bilang tidak mengapa, memang untuk itu aku dipanggil. Lalu dia pergi Yerusalem dan ditangkap, diikat. Artinya Agabus bernubuat benar, tetapi kenapa Paulus pergi? Karena memang itu menjadi satu proklamasi penting bagi saya untuk merimain kita, mengingatkan kita pada fakta. Apakah engkau sebagai orang Kristen tidak tahu tujuan hidupmu? Emang kalau mati kenapa? Apalagi cuma celaka dan seterusnya. Emang ada apa? Kalau memang engkau di dalam Tuhan kan gak ada persoalan. Nah, ini kalimat Paulus, hidup Kristus mati adalah keuntungan. Nah, orang Kristen mestinya di situ. Jadi orang Kristen itu tidak ribut lagi urusan-urusan yang sepele gitu ya. Ntar besok mau pergi apa enggak, jadi kawin apa enggak, lalu minta orang bernubuat. Nah, itu kacau balau itu. Nah, sesudah Alkitab lengkap, saudara-saudaraku, perjanjian lama, perjanjian baru cukup sudah. Kan gitu. Jangan ditambah, jangan dikurangi lagi. Ketika itu sudah finish. Yohanes pun menulis kalimat itu. Ya, jadi kita nggak boleh nambah, nggak ngurangi. Maka Petrus bilang, Allah memberi para hamba-hambanya itu, ya, hal untuk disampaikan. Itu spesifik sifatnya. Jadi tidak semua orang itu. Nah, kemudian bagaimana? Disitulah rasul, itulah nabi. Nah, dua-dua ini mewarnai perjanjian baru dan sudah selesai. Sehingga jabatan rasul, jabatan nabi yang nggak ada lagi. Kalau ada rasul nanti ada kitab tambahan lagi, ada nabi tambahan lagi, ada kitab tambahan lagi. Padahal nggak boleh tambah, nggak boleh kurangi, bukan? Artinya sudah cukup lah. Kalau sudah cukup, apa urusannya lagi? Progressive revelation harus dipahami pada konteks yang pas. Nah, rasul nabi ini sudah selesai era mereka, saudaraku. Sekarang gereja di kemudian hari sesudah Alkitab ini terbentuk, para rasul itu sudah tidak ada.
maka gereja harus menjalankan tugas-tugasnya apa? Yaitu pemberita Injil. Pemberita Injil adalah orang yang berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pemberita Injil ini adalah orang yang belajar Injil, bukan yang abal-abal, bukan yang asal. Mereka diteguhkan oleh gereja. Jadi mereka bukan pergi begitu saja. Mereka diutus oleh gereja. Jadi tidak ada orang boleh hanya karena khotbah lalu besok menyebut dirinya penginjil. Hati-hati loh. Enggak begitu. Ya, itu ada jabatan struktural dalam gereja. Nah, kemudian ada gembala, ada pengajar. Nah, mari kita rekonstruksi. Pengajar-pengajar adalah mereka yang mengajar di dalam gereja. Bisa jadi misalnya kita sebut istilahnya youth pastor. Jadi pastor untuk remaja mungkin. Atau pastor untuk anak-anak sekolah minggu. Ya. Dia jadi pengajar-pengajar yang terkotak atau memegang wilayah. Namanya komisi-komisi atau departemen anak atau apapun istilah yang dipakai. Ya. Jadi dia kecil-kecil. Orang ini sudah setia, teruji, bagus. Lalu diangkatlah dia jadi gembala. Gembala itu memimpin semua. Membawai komisi-komisi di mana ada guru-guru pengajar-pengajar tadi. Ya, ada yang memakai istilah guru Injil, kan begitu ya. Nah, ada yang memakai juga istilahnya tua-tua khusus gitu. Nah, kalau orang ini sudah bagus, lalu naik. Karena sudah oke dianggap bisa memimpin jemaat. Jadilah gembala. Itu ke seluruh jemaat. Nah, gembala-gembala yang bagus inilah kemudian berhasil memimpin jemaat. Harus jadi berkat tempat lain. Nah, dia muter-muter. Namanya penginjil. Jadi dia tidak diikat oleh satu tempat. Nah, ini proses bergerak di mana orang berjalan. Gereja kan cuma satu, kan begitu. Dan kepalanya Yesus Kristus. Tapi kan gereja sekarang bingung juga kita. Terlalu banyak organisasinya, semua bilang kepalanya satu Yesus Kristus, tapi semuanya berkelahi. Bingung kan? Ya, sehingga semua tinggal simbol-simbol saja bahwa kepalanya Yesus Kristus. Tapi sejatinya tidak. Simbol-simbol saja bilang kita Alkitabiah, kita harus pegang Alkitab. Tapi tidak dipelajari Alkitab itu dengan teliti. Ditabrak iya. Nah, ini hati-hati. Oleh karena itu sebagai orang yang cinta pada kebenaran, mari kita merelakan diri kita tunduk sepenuhnya pada Alkitab. Membaca, menelitinya, dan memahaminya dengan benar. Tapi penting apa kata Alkitab lewat Bikman Sirait. Tapi patut kalian evaluasi. Karena bisa jadi dia ngomong mau-maunya dia itu, menurut dia itu. Karena dia punya titipan bisnis dalam kalimatnya itu. Dia punya kepentingan dalam kalimatnya. Tetapi apa kata Alkitab? Nah, mesti diuji. Khotbah Bikman Sirait sesuai apa enggak? Kan gitu. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Nah, oleh karena itulah adanya mereka-mereka yang ada di dalam gereja Tuhan. Di dalam sekarang kita sebut organisasi-organisasi gereja begitu ya. Untuk apa? Dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus yaitu gereja Tuhan. Ya, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini menarik. Jadi untuk mempersiapkan, bukan untuk cari untung dari pelayanan itu. Bukan untuk mengkoleksi kumpulan jemaat. Bukan mencari pengikut. Salah. Yang ada adalah membawa orang-orang menjadi pengikut Kristus. Mereka memperlengkapi. Sehingga tujuan gereja itu amat sangat jelas dan tidak boleh dibengkokkan. Yaitu menumbuh kembangkan pemahaman akan keimanan yang benar. Yang sesuai Alkitab. Karena itu rajin-rajinlah baca Alkitab. Jangan kata Tuhan ngomong. Tapi Alkitabnya ada dibaca. Padahal sudah tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Masih saja. Padahal harus diuji tiap orang yang ngomong. Tapi enggak tuh. Nah, karena itu yuk. Kembali ke Alkitab. Belajar Alkitab. Baca Alkitab. Apa kata Alkitab? Itu penting. Bukan apa kata pendeta. Karena pendeta bisa jadi dia ngomong sesuai Alkitab. Tapi satu waktu bisa jadi dia ngomong tidak sesuai Alkitab. Alkitablah ukurannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, disitulah kemudian para pemberita Injil ini menjadi alat Tuhan memperlengkapi gereja Tuhan, mengajar kebenaran sampai apa? Ini menarik ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang anak Allah. Jadi kita dididik, diajar akan kebenaran siapa Yesus Kristus Tuhan, firman hidup itu. Untuk kita mengerti penuh sehingga kita menyatu dan bersatu menjadi satu tubuh namanya tubuh Kristus. Ini menarik. Oleh karena itu gereja tidak ada yang terlalu egois dan tidak boleh hanya untuk memikirkan dirinya. Tapi bagaimana dia menjadi berkat bagi sesamanya. Tapi gereja juga tidak boleh kemudian menjual kemiskinannya lalu merengek-rengek, minta sumbangan ke sini sana. Tanpa pernah mau untuk bertumbuh dan belajar menikmati pimpinan Tuhan di hidupnya. Masa iya sih Tuhan abaikan kita? Sampai kita kemudian merengek-rengek meminta ke kiri ke kanan. Jangan dong.
Ya. Tetapi kalau gereja itu memang sudah bertumbuh dalam pengenalan yang satu, gereja Kristus, yaitu Yesus Tuhan kita, maka saya pikir tidak akan ada namanya perpecahan, bukan? Tapi karena ada perpecahan, kenapa? Karena memang tidak bertumbuh karena Kristus yang satu, tapi Kristus menurut terjemahan masing-masing. Jadi susah juga kita memang. Nah, disinilah kita harus mempunyai pemahaman yang benar tentang anak Allah, Yesus yang satu yang mati untuk gerejanya itu. Dan bagaimana kita juga dikatakan bertumbuh dalam kedewasaan yang penuh, makin dewasa. Ya. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bagaimana Kristus memenuhi hidup kita, itu gambarannya sehingga kita terus bertumbuh. Kalau kita bilang kita dekat dengan Tuhan, buktinya apa? Situ nggak ngerti firman tapi ngakunya dekat Tuhan. Apalagi kalau bolak-balik bilang situ dengar suara Tuhan, naik surga turun ketemu Tuhan, tapi kemudian khotbah belepotan, ayat-ayat salah comot, itu kan gawat saudara. Mana bisa? Oleh karena itu penting untuk kita menomorsatukan firman, yaitu Alkitab itu. Lalu ada yang bilang lagi, nanti kalau baca Alkitab terus-terus kebanyakan jadi Farisi. Saudaraku, Yesus saja pun ngomong, dengarkan apa kata orang Farisi itu, tapi jangan tiru kelakuan yang salah kelakuannya. Andai kata umpama apabila kelakuan mereka baik, hebat kan? Dengar mereka dan tirulah. Yang salah dari Farisi itu bukan karena belajar Alkitab, jangan salah. Dia belajar aja jalannya bengkok, gimana yang enggak ya? Nah, makanya kita belajar tapi melakukan. Jangan seperti Farisi belajar tapi tidak melakukan. Itu bedanya. Jadi marilah kita belajar dan terus bertumbuh. Karena Yesus memanggil murid-muridnya, ya anak-anak muridku, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, orang Farisi itu enggak masuk surga kau. Itu Matius 5:20, jelas itu. Ya. Begitu kentalnya kalimat itu. Nah, jadi kalau saudara mau mengabaikan ayat-ayat begitu kan gawat juga ya. Nah, jadi disitulah kita bertumbuh. Sehingga dikatakan gereja Tuhan itu mempunyai pemahaman benar akan Kristus Tuhan sebagai kepala gereja. Artinya dia mempunyai dasar yang teguh, yang kuat. Kenapa dia yakin dia selamat, lalu kalau sudah selamat apa tugas dan tujuan hidupnya, clear di situ. Oleh karena itu dikatakan itu akan menolong kita supaya kita tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa angin pengajaran. Jadi gereja yang dewasa penuh tadi itu, gereja yang punya dasar itu nggak diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Tetapi ternyata terbukti gereja masa kini, kita seringkali terombang-ambing, terpecah-pecah karena oleh berbagai ajaran. Datang ajaran baru, gombruk, ambruk semua. Salah lo ternyata. Ya ilah. Masa belakangan baru tahu itu salah dari awal? Tidak. Masa mesti parah dulu peristiwa baru kita ngerti itu nggak benar? Saudara-saudaraku, dari sinilah saya pikir menjadi wujud nyata di dalam kehidupan gereja Tuhan betapa kacaunya kita. Tapi ada juga yang mencampur aduknya dengan kompromi tingkat tinggi. Sudahlah, yang penting Tuhan disenangkan. Saya juga tidak ngerti logika itu. Bagaimana pula Tuhan bisa disenangkan pada perilaku kita yang salah? Bagaimana Tuhan bisa disenangkan pada pemahaman keimanan kita yang kacau? Ini pun campur aduk. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berhati-hatilah dalam seluruh kehidupan. Berhati-hatilah dalam memahami kebenaran. Supaya kita jangan sampai menjadi salah langkah, salah ngerti. Itu bahaya. Disinilah hidup kita harus menjadi hidup yang sungguh-sungguh. Sehingga kita sungguh-sungguh tidak lagi diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, ya, oleh permainan palsu manusia, kelicikan mereka yang menyesatkan. Mereka-mereka yang memutarbalikkan fakta. Perlu lagi, sudah dibaptis, sudah, tambah lagi baptis ini, tambah lagi baptis itu. Ini kan jadi kawat kita ini. Ya. Kamu udah ngasih persembahan sudah, tapi nggak bisa kalau nggak begini, kalau nggak segini, begini dan begitulah, supaya tambah nanti ini dan itu. Kamu mau minta apa? Mesti bikin nazar. Kalau nggak bikin nazar nggak dapat. Padahal pengkhotbah sudah bilang, jangan kau bernazar kalau kau tidak akan bisa memenuhinya. Karena Tuhan tidak suka nazarmu. Yang Tuhan marah kau bernazar tapi tidak memenuhi. Padahal Tuhan tidak minta kau bernazar. Yang suruh kau bernazar itu pemimpinmu. Kacau balau lah semuanya. Karena Alkitab yang sudah terang-terang, jelas-jelas ditabrak. Kenapa? Karena memang nggak pernah dibaca, nggak pernah diperhatikan. Memberi itu kan dengan sukarela, berilah dengan kerelaan kayak apa hatimu, bukan karena paksaan. Berilah berdasarkan apa yang ada padamu. Kan begitu toh. Ini sekarang orang memberi hitung-hitungan dengan Tuhan supaya dapat lagi balik segini dan segitu. Alkitab dilanggar semua.
Iya toh? Maka dikatakan memujilah, pujilah supaya pujianmu sampai kepada Tuhan. Yesus bilang percuma bangsa ini beribadah pada aku, memuji aku dengan mulut bibirnya, hatinya jauh dari aku. Ternyata memuji bukan soal berapa hebat lagumu, berapa gembira atau nada musiknya. Tapi soal sikap hatimu, sungguh-sungguh apa tidak kepada Tuhanmu. Wih, dengan demikian saudara-saudara kita terus bertumbuh. Makin selektif, makin sensitif. Selektif terhadap pemahaman, sensitif terhadap kemungkinan kesalahan. Oleh karena itulah di sana kita berpegang teguh dikatakan kepada kebenaran di dalam kasih. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala itu. Artinya semakin hari kita harus semakin menyerupai Kristus itu. Bukan cuma ngocehnya, bukan cuma ngomongnya, bukan cuma berani berdiri lalu kesaksian, oh Yesus baik, oh Yesus. Lalu Anda pikir Anda sudah melakukan kehendak Yesus. Ya enggak lah, semakin banyak kau berdiri di atas minggar, semakin banyak kau bersaksi tapi kau tabrak dan jadi batu sandungan, semakin banyak orang kau celakakan. Semakin tinggi gugatan Tuhan terhadap dirimu. Hati-hati. Tidak ada ayat bilang kalau kita rajin kesaksian, kita dapat berkat Tuhan. Tidak ada ayat bilang kalau kita rajin khotbah, kita dapat berkat Tuhan. Yang ada, hiduplah sesuai kehendak Tuhan di dalammu. Engkau mencari dahulu kerajaan dan kehendaknya, baru Dia menambahkan berkat terhadap kita. Buat apa kita seperti orang kusta yang 10 itu ya? Berdoa sembuh, dikasih Tuhan sembuhnya. Cuma 1 yang balik dan masuk surga, 9 enggak. Buat apa kita jadi orang Kristen? Dapat berkat-berkat materi, tapi jauh dari kebenaran. Itu menyedihkan. Sebagai umat tidak dibodoh-bodohi, tidak dimanfaatkan. Misalnya saya pendeta kan bisa manfaatkan Anda. Saya puji-puji, saya bilang Anda diciptai Tuhan, saya berdoa. Lalu Tuhan bilang Anda begini dan begono. Wah lalu kau besar kepala. Iya, jadi senang sama Pak Bigman. Apa yang Pak Bigman minta, kasih aja. Saudara sudah tidak dewasa. Saudara mestinya dengar suara Tuhan. Kalau Bigman yang ngomong benar boleh didengar. Kalau tidak, tolak itu. Ngapain kalian dengar itu? Begitulah iman kita. Dan saya tidak akan pernah takut ditolak karena saya mau bicara benar. Tapi kalau sampai saya ditolak karena tidak benar, saya pun harus siap dan memang sudah seharusnya itu. Oleh karena itu, sebelum aku ditolak ya aku belajar yang benar. Simple tuh. Begitulah iman kita, begitulah kekristenan kita, begitulah kita bertumbuh. Sehingga makin hari makin teruji oleh gelombang dunia ini. Sehingga iman kita itu terbukti pada kualifikasi yang semestinya. Kita punya kelas yang kuat. Nah dari situlah kita dikatakan di dalam Kristus itu. Kita tersusun rapi, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi semua kita secara personal bertanggung jawab membangun diri. Sehingga dengan masing-masing membangun diri kita terbangun bersama. Dengan terbangun bersama kita saling mengisi, saling melengkapi. Maka kuatlah kita sebagai gereja. Ayo. Indah ya saudara-saudara. Disitulah kita terus-terus bertumbuh. Sehingga tidak ada yang bisa menyesatkan kita. Tidak ada yang bisa mengacaukan otak dan pikiran kita. Karena itu patut saudara berpikir. Sudah berapa lama jadi Kristen? Berapa banyak ngerti? Berapa banyak saudara ke gereja? Jangan-jangan saudara aktivis. Tapi sebetulnya tidak ngerti Alkitab. Demi Tuhan yang hidup. Engkau salah. Sadari itu. Rubah sikapmu. Belajar Alkitab itu. Jangan pernah saudara pikir bisa bersembunyi dari kegiatan-kegiatan hari-hari minggu kita. Melayani sana-sini. Tapi sebetulnya kita tidak pernah mau mencintai firman. Membaca dan memahaminya. Demi Tuhan yang hidup. Engkau penipu. Dan jangan jadi penipu itu. Karena orang bisa kita tipu. Gereja bisa kita tipu. Pendeta bisa kita tipu. Tuhan. Siapa yang bisa menipu dia? Jadilah orang yang benar. Jadilah orang yang jujur. Disitulah kita terus bertumbuh saudara-saudaraku. Oleh karena itu mari kita jadi orang Kristen yang sungguh dan bukan basa-basi. Pohon dikenal dari buahnya. Kalau ada orang bilang dekat Tuhan tapi banyak persoalan perkaranya. Keluarganya jadi batu sandungan. Hidup tak beres, hidup tak benar. Katanya suci tapi kelakuannya tidak. Bagaimana bisa saudara bilang? Lalu ada yang bilang lagi, oh itu serangan iblis terlalu kuat, terlalu hebat. Mana ada serangan iblis terlalu kuat, terlalu hebat? Tuhan yang kuat dan hebat. Iblis sudah kalah. Kalau kita sampai bisa dicobainya, itu cuma satu pertanda amat sangat jelas. Kita sangat lemah dan kita mungkin memang tidak pernah jadi anak Tuhan. Hati-hatilah. Semoga kita bijak untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. Keras terhadap diri. Dan menguji segala sesuatu. Takluk pada kehendak Allah saja. Selamat untuk jujur pada diri dan terus bertumbuh menjadi laskar Kristus yang sejati. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terus pimpin, tuntun, ajari kami di hari-hari kami, supaya kami hidup sesuai kehendak-Mu dan hidup kami berkenan kepadamu. Ampunkan dosa salah kami. Ajar kami terus bertumbuh dalam kebenaran yang utuh. Demi Kristus Yesus, Tuhan Kepala Gereja, Tuhan kami, yang kepadanya kami menaklukkan diri dan mengikut langkah-langkahnya. Kami naikkan doa kami, terpujilah Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.